Assalamualaikum guys. Aku pakai kamera ini kayak aneh gitu nggak sih? Aku habis makan guys. Ini filter ya guys. Tapi kok nggak kelihatan filternya. Aku ceritanya habis makan nih ya guys. Aku tuh lagi mau berkeluh kesah. Bukan berkeluh kesah sih. Apa ya? Ya sharing aja, cerita aja gitu. Jadi bener ya, kalau memang jaga orang tua tuh harus sabarnya tuh banyak banget. Harus kadang serba salah tau guys. Kita itu mau peduli sama orang tuanya, tapi kita ngomong itu nggak pernah didengar. Nggak peduli, kita diem aja, dikiranya kita nggak mau berbaur. Kok serba salah gitu guys. Kenapa ya? Aku tuh kadang sampai mikirnya, aku besok tua kayak gini nggak ya? takutnya nanti aku tua jadi tua yang menyebalkan gitu. Jangan sampai lah ya. Kalian dengar aja kan TV itu segitu kencengnya kan. Kadang ya gimana ya. Ini agak kecil suaranya. Karena memang benar-benar keras banget suara TV itu tiap hari. Aku sampai kayak orang budek gitu guys. Jadi buat kalian yang lagi mau proses ke Hong Kong ataupun kemana aja, kalau jaga orang tua itu kalian memang benar-benar harus sabar sekali. Karena ya kayak gini. Jadi kakekku itu udah ngomong aja ya guys, dari apa sih? Ini bibir aku ngelupas guys. Ya, jadi kakekku tuh dari hari apa itu ngoceh aja. Ngocehnya itu ya udah kayak semuanya apa-apa diomong lah. Walaupun dia itu suaranya nggak jelas kayak gitu, tapi kalau soal ngoceh ya masih aja ngoceh gitu. Jadi dia itu dari hari apa itu udah ngomong aja soal uang belanja, katanya aku boros. Terus soal tagihan air, soal tagihan listrik, itu tagihan gas, itu dia tuh selalu ngomong gitu loh. Katanya kenapa semenjak ada CC itu apa-apa aku bayarnya mahal gitu kan. Padahal ya guys, kalau kalian pengen tahu, nih dia nyetel TV nih kayak gini nih, nanti dia sambil nyetel HP. Jadi kan nggak bingung yang mau didengerin itu HP atau TV gitu kan. Kadang nanti kalau lagi dengerin HP, TV-nya di mute sama dia, dimatiin suaranya. Udah gitu, kadang kalau dia lagi nonton TV ditinggalnya ke WC. Ke WC itu bukan cuman kencing 5 menit paling lama itu. Enggak guys, dia tuh berjam-jam di kamar mandi. Kayak ini tadi, aku lagi masak, dia habis minum obat, dia langsung ke kamar mandi. Aku nggak tahu dia itu BAB, pupnya susah, atau memang tiap hari, tapi tiap hari begitu gitu loh. Disuruh minum obat pelancar BAB dari dokter, dia nggak mau ya kan. Tapi dia ngeluh katanya BAB-nya keras, nggak bisa nggak bisa keluar gitu. Terus dia nyetel TV itu sambil nyetel TV itu ditinggalnya ke WC, ditinggalnya itu sampai dia keluar lagi tuh. Jadi TV itu nggak dimatikan gitu loh. Lah sedangkan aku nggak pernah nonton TV ya, nggak, otomatis aku yang kupakai buat sehari-hari itu cuman cas handphone aja sama lampu. Kalau malam pun tidur kan aku matikan. Ini musim dingin aku nggak pernah pakai kipas penghangat, nggak pernah pakai, musim panas itu nggak pernah pakai AC, karena walaupun di kamarku ada AC ya, lebih banyaknya pakai kipas angin gitu loh. Terus dia bilang aku yang
apa namanya, boros dalam segala hal, entah itu listrik apa segala macam gitu. Aku tuh bingung, aku tuh makanya yang mana. Sedangkan kalau masak musim dingin harus masak sup. Masak sup itu kan lama ya, kita nggak bisa sup itu yang cuman cempung-cempung itu, kemudian nggak mateng, apalagi bahan-bahannya keras. Jadi sekarang itu aku akalin guys, masak sup itu yang sebisa mungkin, sepraktis mungkin, yang cuman masaknya itu sebentar, kayak sup tahu sama tomat kayak gitu. Nah nanti besoknya aku masak sup ikan kayak gitu guys. Jadi aku nggak mau yang lama-lama kayak gitu ya, yang bisa lain aku juga gitu. Nah soal listrik, kalau musim panas yang lebih banyak masak pakai AC dia ya kak. Aku tuh nggak pernah pakai musim dingin kayak gini. Dia itu duduk kadang di WC sambil ngidupin mesin kipas penghangat. Makanya kadang bingung ini kayak mana gitu, menyalahkan aku semua, katanya aku yang boros, yang bikin apa-apa itu mahal, bayar mahal. Padahal secara nyata yang aku lihat itu yang bikin pemborosan itu dia sendiri, tapi nggak mau dia menyalahkan diri dia. Sebel. Tapi ya udahlah, aku anggap apa ya, omongan dia tuh aku masukkan kanan keluar kiri aja terus tiap hari itu. Dulu iya aku tuh sering tersulut emosi gitu ya, kadang sampai meledak-ledak, apalagi kalau kita itu perempuan posisinya mau datang bulan. Itu emosi naik turun tahu. Udah itu kalau kepancing-pancing emosi kayak gini, wah ya udah meletup-letup rasanya. Aku pengen kayak tiap hari tuh ngoceh aja sama dia. Kayak musim dingin kayak gini, aku kan bilang biasanya dia kan minum obat itu jam 6 pagi. Maksud aku pagi itu jam 6, habis itu tidur lagi, jangan berisik. Habis jam 6 tidur, kadang kan kita kalau udah kebangun mau tidur lagi tuh kan susah ya. Ada tipe-tipe orang yang kayak gitu. Dia itu enggak, udah bangun berisik. Yang bikin aku heran juga tuh kadang dia itu nggak menyadari bahwa diri dia itu sakit gitu loh. Dia itu jalan susah, buat berdiri susah, tapi senangnya bolak-balik. Aku itu sampai bilang, kamu mau kamar mandi enggak? Kalau mau kamar mandi sekalian cuci muka, sikat gigi, kencing, jadi nanti bangun lagi nggak usah sikat gigi, tinggal kumur-kumur aja. Aku bilang gitu kan, orang tua kita cuma tidur dari jam 6 sampai bangun jam 8 pagi doang, kadang cuman sampai setengah 8. Itu aja kadang aku nggak tidur lagi karena nggak bisa tidur. Dia enggak, udah bangun jam 6 enggak tidur lagi, masuk kamar mandi, kencing, keluar lagi, habis itu cuman geletak sebentar, turun lagi dari kasur ke kamar mandi lagi, entah ngapain. Itu kulihat-lihat setiap hari ujung-ujungnya dia sikat gigi dan cuci muka itu di jam 8 setiap hari kayak gitu lah. Aku kadang bingung lah, kalau aku mau nurutin dia bolak-balik bangun, kalau aku tidur apa nggak cuman kepalaku yang bikin sakit aja. Jadi aku nggak pernah tidur. Habis bangun jam 6 itu aku udah nggak pernah tidur lagi. Ya udah, habis itu paling aku main HP sampai jam setengah 8 itu baru aku siapin sarapan. Nah setengah 8 itu dia kalau kan belum dengar aku cekal-cekal di kamar di dapur lagi nyiapin sarapan, dia belum bangun tuh. Jaga orang tua, kadang aku udah bangun pagi, udah jam 7 misalnya, dia tidur, nanti bangun-bangun jam setengah 9. Aduh aku rasanya mau stres kepala aku guys, mikirin orang tua kayak gini nih. Kayak kita mau komplain ya paling orang bilangnya ya namanya juga orang tua, udah tua ya, namanya juga udah pikun gitu bilangnya. Tapi ya maksud aku itu si kakekku ini batu banget, susah. Dia itu nggak menyadari diri dia sakit. Udah aku bilang berapa kali nih ya, dia itu gengsi.
gengsinya itu kalau dia itu jalan misalnya udah kecapean jalan, aku kan tiap hari bawa nih ke taman jalan gitu. Kalau dia itu ngerasa kaki dia itu susah buat jalan, dia tuh nggak mau loh guys duduk di kursi roda, kayak seolah-olah itu hina gitu duduk di kursi roda. Aku udah tawarin berapa kali, kamu mau duduk di kursi roda nggak katanya. Nanti dia ngeluh lagi, aku nggak ada tenaga kakinya gitu. Ya aku bilang, kamu mau nggak duduk di kursi roda, aku bilang gitu. Enggak lah, jalan dulu kata dia. Dah jalan, itu jalan tuh udah kayak bergetar kakinya kayak gitu, nggak bisa buat jalan. Ya aku cuman diem aja akhirnya, kayak orang apa, mau dibilang aku ini tega tapi capek guys, capek mau ngomong terus itu. Aku juga gila, setiap hari itu aku kadang udah aku omongin. Anaknya nelpon kayaknya, biarin aja lah. Jadi aku itu udah capek setiap hari tuh ngasih tahu dia ini tuh berbahaya, ini tuh enggak. Aku kasih tahu dia, kalau kamu mau bangun dari kursi roda panggil Cece, bantu aku bangun gitu kan, aku mau berdiri atau dia tuh enggak guys, apa-apa itu ngerasanya udah paling bisa apa-apa sendiri. Kayak kemarin lagi abis makan kayak gini, lagi abis makan dia kan pisah apa namanya, aku bilang kalau mau bangun bilang apa, maksud aku panggil aku gitu kan, aku tuh pasti dengar, aku nanti kesana, aku bilang gitu. Dia tuh nggak, nyoba bangun sendiri, terus udah bangun sendiri itu dia itu kan jalannya kayak robot ya guys ya, bukan kalau kita tuh berdiri diem dulu terus baru jalan, kok dia tuh enggak, apa-apa itu nggak bisa pelan-pelan. Jadi dia itu berdiri langsung jalan gitu loh. Jadi dia tuh kayak mendusur, apa sih bahasanya itu, kalau nyungsep apa kayak mana gitu loh. Ya untungnya depan dia tuh nggak ada apa-apa gitu loh, maksudnya nggak ada barang yang membahayakan gitu. Kalau ada apa-apa aku tuh kadang jantung tuh setiap hari kayak senam, kayak olahraga jantung, deg-deg itu kayak seolah-olah adrenalin aku tuh dipacu terus gitu. Jantung tuh nggak bisa dikasih yang napas enak gitu, nggak. Aku tuh tiap hari kayak deg tuh, setiap hari tuh kayak gitu guys. Kalau kalian pengen tahu, jantungku tuh selalu di, nggak ngerti aku kadang. Aku ya Allah, aku ini bisa gila enggak jaga orang kayak gini nih, kadang aku mikirnya kayak gitu. Karena saking aku udah bingung ya dengan cara apa lagi gitu. Aku itu tadinya makan tuh nggak bisa ya guys, aku tadinya makan itu bareng-bareng sama dia. Tapi semenjak aku nih pernah makan satu meja sama dia, ceritanya ya, aku ceritakan lagi nih. Jadi aku tuh pernah makan satu meja sama dia. Nah, dia ini makan, mengerjakan apapun, minum, jalan, apapun pekerjaan yang dia lakukan itu nggak bisa yang namanya pelan. Jadi kalian tau nggak, makan kayak babi yang suaranya sampai kayak gitu, ya itulah kayak gitu. Jadi ceritanya lagi makan satu meja nih, misalnya ini aku, nah terus di samping aku tuh dia gitu kan ya, lagi makan bareng-bareng. Dia kan makannya ngebut tuh ya kayak gitu. Ya kalau kita orang normal nggak ada sakit apa-apa makan ngebut is okay lah ya, nggak ada masalah. Dia nggak makan ngebut, keselak lah. Aku bilang batukin dulu, jangan dimasukin apa-apa dulu, entah itu air minum ataupun nasi, karena aku bilang gitu. Dia tuh udah mau ngambil air minum ceritanya, aku tahan kan, jangan ngambil minum. Nah udah, dia tuh batuk selesai makan lagi, keselak lagi, langsung sama dia diminumin. Ya segala yang ada di mulutnya tuh muncrat ke aku semua ceritanya tuh. Jadi kan aku udah gak nafsu makan ya. Dan kejadian itu tuh kejadian juga di tempat makan waktu aku habis pulang dari rumah sakit nganterin dia itu check up. Tuh dia makan kayak gitu, aku jadi dari situ tuh aku tuh
trauma ya guys makan di depan-depanan sama dia. Jadi kalau aku makan itu, kalau di luar makan sama dia, aku tuh di sampingnya, nggak mau aku yang di depannya. Ya karena kayak gitu, begitu makan dia langsung nyembur gitu kan, udah kayak ular kobra ya nggak, yang nyemburin bisanya. Sedangkan itu nasi udah campur-campur dari mulut dia tuh sampai ke muka, ke bajuku gitu. Ya kita kan langsung otomatis bad mood kan ya, mau makan udah nggak nafsu. Dia ngomong maaf maaf maaf, aku kan bilang kalau makan itu kalau kesedak jangan diminumin, jangan dikasih makan apa dulu, dibatukin dulu sampai selesai, aku bilang gitu. Kamu itu aku tuh sampai udah nggak bisa ngomong lagi. Akhirnya aku cuci muka, ganti baju, terus aku nggak ngelanjutin makan. Aku bilang udah kamu makan sendiri aja, aku bilang gitu, karena aku udah saking bad moodnya kan. Nah dari situ aku nggak mau lagi makan bareng kakekku guys di rumah itu. Jadi kalau setiap makan aku nyisihin separuh sayur sama lauk, separuhnya aku kasih dia, aku siapin lah dia makan di meja tuh sendiri kayak gitu. Ya makan sendiri pun kayak gitu, kadang kalau tuh langsung ngambil minum tuh, nasi itu udah nyembur kemana-mana. Jadi ya udahlah biarin, kalau di sana mah paling aku nanti selesainya tinggal nyapuin apa segala macam, yang penting nggak ke mukaku gitu, aku mikir ya. Aku yang malunya lagi tuh yang waktu di luar itu makannya kayak gitu. Jadi dia lagi makan ngebut kayak gitu makannya tuh, padahal aku tuh udah bilang pelan-pelan aja pun nggak apa-apa, nggak bakal ditinggalin, nggak bakal kesorean juga pulangnya, aku bilang gitu. Udah pelan-pelan aja makannya. Kalau aku ngebut kan ya kita namanya orang normal, makan ngebut ya wajar aja lah, apalagi yang udah biasa makannya cepet kan. Aku tuh makannya cepet guys, nggak lama aku itu makannya. Nah dia makan ngebut-ngebut kayak gitu, selek ya kayak gitu lagi. Jadi kalau itu dia itu bukan diminumin air, diminumin sup sama dia. Jadi dia kalau makan di luar itu minta sup gitu, nggak pernah apa kayak minum gitu teh atau apa, itu nggak pernah. Jadi minumnya sup. Dia lagi makan kayak gitu dia langsung ngambil mangkok nyeruput sup ya, habis itu nyembur orang. Aku sampai nggak enak ya, aku sampai malu sama orangnya tuh, sampai tak lapin pakai tisu. Orangnya udah marah-marah kayak gitulah. Ya aku bilang ya gimana, kakekku kan orang sakit, aku pun nggak bisa mau ngelarang-larang dia, gimana aku bilang gitu, aku alasannya. Tapi ya dari situ aku tuh malu banget guys. Dan aku herannya itu dia tuh selalu membuat malu aku di rumah sakit, entah itu di tempat makan, pokoknya di tempat umum selalu bikin malu. Aku nggak tahu ya dia itu kenapa gitu kok kayak gitu. Di rumah sakit itu namanya kita ngantri, ya mau kayak mana ya, namanya ngantri harus nunggu panggilan ya nggak. Kalau belum dipanggil ya kita belum jatahnya masuk gitu kan. Dia itu enggak, setiap ada suster ditanya, terus nanti kalau nggak dijawab dia marah-marah sama aku, sana kamu tanya kok lama banget gitu misalnya apa. Aku bilang ya nantilah sabar, aku bilang gitu, namanya yang meriksa orang banyak bukan kamu doang, aku bilang gitu. Dia udah nggak sabaran dia nanya suster, dan sotoynya itu setengah mampus namanya orang tua ini. Kita kan nggak tahu ya pak, orang kalau udah terlalu pinter itu memang kayak meremehkan memang apa kayak mana gitu ya. Memang ngerti aku jalan-jalan pikirannya orang-orang tua sini ya kayak gitu guys. Jadi dia habis apa namanya, kalau periksa gitu ambil obat nih ya, itu dia nggak mau tuh, nunggu lama itu nggak mau, dikit-dikit nanyain udah nomor berapa gitu. Dan dia itu nggak mau nunggu itu di tempat parkiran kursi roda. Jadi kalau di rumah sakit sini itu orang-orang yang duduk di kursi roda itu udah ada tempat parkirnya. Maksud aku udahlah kau tuh duduk aja diam di situ. Aku yang lihat nomor orang itu tuh jaraknya cuma lihat kursi rodanya di sini. Ya, tempat ambil obat itu di depannya gini, cuman tapi berjarak gitu loh, tempat duduk-duduk orang-orang antri yang
mau capek berdiri duduk di situ kayak gitu. Itu enggak, dikit-dikit dia mau bangun, dikit-dikit dia mau bangun. Jadi aku nggak bisa ninggalin dia tuh. Sampai otot-ototan sama suster, dia tuh pengen duduknya di depan layar yang untuk memberitahu urutan nomor berapa, ini udah nomor berapa kayak gitu. Sampai aku tuh pernah dibentak sama suster gara-gara aku bilang, ya kakekku tuh nggak mau. Ya kenapa kok kamu nggak maksa dia kalau dia tuh nggak mau gitu. Aku kan jengkel ya, kita udah sama si kakek ini udah dibuat jengkel, sama suster ini nyalahinnya ke kita terus gitu loh. Jadi dari situ aku kayak kalau ke rumah sakit kayak trauma. Nggak ngerti kenapa aku itu selalu kalau setiap mau ke rumah sakit malamnya tuh aku berdoa, ya Allah semoga besok kakekku tuh nggak rewel, semoga kakekku tuh nggak menyebalkan, semoga kakekku tuh nggak bikin aku malu. Doa aku tuh sampai kayak gitu terus setiap mau mau ke rumah sakit, mau check up itu. Dan sedangkan anaknya satu kali pun nganter dia ke rumah sakit itu nggak pernah. Jadi dia itu nggak tahu rasanya nganterin bapaknya ke rumah sakit dan tahu kelakuan bapaknya di rumah sakit itu kayak gimana. Ku jamin 100% bahkan 1000% kalau anaknya pun ikut pasti jengkel. Ku jamin itu. Karena dia itu ya cuman mendengarkan kata anaknya. Begitu. Dia ya udah, jadi aku sekarang kerja tuh ya udahlah kadarnya aja lah. Kamu nyuruh aku apa ya aku berangkat, nggak nyuruh ya udah aku diam aja gitu. Udah aku nggak mau banyak cocok udah terserah dia, yang penting aku jaga dia nggak jatuh, nggak, ya walaupun beberapa kali jatuh ya, tapi maksudnya yang nggak mengalami luka-luka berat. Karena alhamdulillahnya dia jatuh sampai sobek kepalanya itu yang aku pernah buat videonya juga itu di saat aku libur, bukan di saat aku di rumah. Jadi aku masih terselamatkan ya, karena sebenarnya nggak bisa disalahin juga, ini si tua bangka ini memang nggak bisa diam kan. Kadang aku berpikirnya mau bertahan atau enggak, tapi ya udahlah, masa bodoh aja gitu. Kamu masih mau pakai aku ya alhamdulillah, enggak ya sudah kita cari yang baru gitu aja, jangan dibuat susah guys. Oke, udahlah kayaknya segitu dulu aku ngecengnya. Aku mau makan buah dulu, aku tadi habis makan belum cuci mulut pakai rinso. Jailah cuci mulut biasanya aja cuman kumur-kumur air minum doang. Udah ya guys, assalamualaikum. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe juga. Oke, makasih.